Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan path of speech. Ini adalah lanjutan dari path of speech yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait dengan path of speech yang dilihat dari sisi morfologi dan juga dari sisi sintaks. Nah, kali ini akan kita bedah satu persatu, yaitu path of speech atau word classes, mulai dari poin yang pertama hingga poin yang ke-8. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di YouTube sebelumnya ya. Nah, terkait dengan path of speech atau word classes, itu yang pertama disebut dengan sebutan verb, yang kedua adalah noun, yang ketiga adalah pronoun, yang keempat adalah adjective, yang kelima adalah adverb, yang keenam conjunction, yang ketujuh preposition, dan yang terakhir adalah interjections. Nah, dari kesemuanya path of speech itu nanti akan dikelompokkan menjadi 8 path of speech atau yang terkenal dengan istilah 8 path of speech atau kelas kata, 8 kelas kata. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini itu terkait dengan verb atau kata kerja. Jadi nanti akan kita ulas secara mendetail verb itu seperti apa. Nah, yang dimaksud dengan sebutan verb atau kata kerja itu nanti akan dilihat dari sudut pandang form atau bentuk. Jadi nanti akan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah formnya atau bentuknya. Yang kedua adalah dari sisi change atau perubahan. Yang ketiga adalah positions atau posisi atau kedudukan. Yang terakhir adalah dari sisi functionnya atau fungsi dalam sebuah kalimat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa secara definisi atau secara umum, verb itu adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau action, suatu keadaan atau state, yang terakhir adalah menunjukkan suatu kejadian atau event. Itu adalah definisi atau arti dari verb. Nah, akan kita kupas satu persatu, yaitu kata kerja dari sudut formnya atau bentuknya. Nah, form kalau dilihat dari verb, kalau dilihat dari bentuknya, itu nanti akan terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk present form, yang kedua adalah past form, yang ketiga adalah participle form. Nah, untuk present form, itu nanti akan terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah bare infinitive atau yang disebut dengan sebutan murni. Nah, istilah murni di sini adalah tidak ada imbuhan apapun dalam kata kerja tersebut. Contoh sederhana adalah kata kerja go, buy, play, eat, atau be. Itu adalah bentuk kata kerja yang disebut dengan sebutan bare infinitive. Contoh dalam kalimat yaitu I go to the cinema. Kata kerja go di situ disebut dengan sebutan bare infinitive atau murni karena tidak ada imbuhan sama sekali di dalam bentuk kata kerja tersebut. Nah, yang kedua adalah to infinitive, yaitu to infinitive itu dibentuk dari kata to plus bare infinitive atau yang disebut dengan sebutan to infinitive. Contoh sederhana adalah to go, to buy, to play, to be, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat I want to go to the cinema. Kata to go di situ atau kata kerja berupa to go itu adalah to infinitive. Go diawali dengan kata to sebelumnya. Disebut dengan istilah to infinitive secara bentuk. Kemudian yang ketiga present form ada yang disebut dengan istilah additional infinitive atau bare infinitive. Nah, additional infinitive itu dibentuk dari bare infinitive plus s atau es. Contoh sederhana adalah kata go berubah menjadi goes, kata buy berubah menjadi kata buys, kata play berubah menjadi plays, eats, dan lain sebagainya. Untuk kata kerja berupa is, mr itu memang ada pengecualian dari kata tersebut. Contoh sederhananya adalah she goes to the cinema. Kata kerja goes di situ disebut dengan sebutan additional infinitive. Nah, kembali lagi present form itu terkenal dengan istilah verb 1 ya, teman-teman. Selanjutnya ada past form yang terkenal dengan istilah verb 2. Nah, di sini yaitu istilah yang lainnya past form masuk ke dalam ranah past tenses.
Contoh sederhana dari kata go nanti akan berubah menjadi kata went, both, played, ate, was, atau were. Contoh dalam kalimat she and I went to the cinema. Went itu adalah bentuk kata kerja yang berupa past form atau verb 2. Yang terakhir adalah participle form atau verb 3 dan juga verb ing. Jadi verb 3 atau verb ing itu dia masuk ke ranahnya bentuk past participle form. Nah, participle form itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu past participle atau yang diistilahkan dengan sebutan verb 3. Contoh sederhananya adalah kata gone. Gone itu adalah dari kata go, kemudian buy berubah menjadi bought, play berubah menjadi played, eat berubah menjadi eaten, atau be berubah menjadi been, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat adalah I have gone to the cinema. Gone di situ itu adalah bentuk dari past participle. Dan yang terakhir adalah present participle atau verb ing. Verb ing itu dibentuk dari bare infinitive dikasih imbuhan ing. Contoh sederhana adalah kata go nanti berubah menjadi going, buying, playing, eating, being, dan lain sebagainya. Contoh kalimat I am going to the cinema. Going di situ itu adalah bentuk dari present participle atau verb ing. Nah, itu adalah kata kerja yang dilihat dari sisi bentuknya. Ada juga verb yang dilihat dari change-nya atau perubahan. Nah, verb yang kedua di sini atau dari sudut perubahan itu yang dimaksud adalah perubahan dari verb 1 menjadi verb 2, dari verb 2 menjadi verb 3. Nah, nanti akan terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Perbedaannya adalah kalau regular verb itu istilahnya adalah beraturan, kalau irregular tidak beraturan. Nah, kalau regular atau beraturan itu nanti perubahan dari verb 1 menjadi verb 2, verb 2 menjadi verb 3 itu hanya ditambahkan d atau ed. Jadi verb 2 maupun verb 3-nya hanya sekedar ditambahkan d atau ed dari kata kerja tersebut. Nah, contoh sederhananya adalah bahasa Indonesianya bermain, itu nanti dari kata play berubah menjadi kata played. Verb 2-nya juga played, verb 3-nya juga played. Itu yang disebut dengan sebutan regular. Tinggal ditambahkan d atau ed setelahnya. Nah, berbeda dengan yang irregular itu tidak beraturan. Contoh sederhana, kata kerja pergi, di sini kata kerja pergi, itu verb 1-nya yaitu go, nanti verb 2-nya berubah menjadi went atau gone. Tidak berubah menjadi got atau goed. Itu yang disebut dengan sebutan irregular, tidak punya aturan. Contoh lain dari kata drink, drank, drank. Jadi verb 2-nya adalah drank, verb 3-nya adalah drunk. Nah, tidak berubah menjadi kata drinket atau mungkin verb 3-nya adalah drinket. Tidak diizinkan karena bentuk perubahannya adalah masuk ke ranah yang irregular. Itu adalah verb yang dilihat dari change atau perubahannya. Nah, yang ketiga yaitu verb yang dilihat dari position-nya atau posisi, kedudukan dalam sebuah kalimat. Nah, verb dilihat dari kedudukannya itu ada auxiliary verb, yang kedua ada ordinary verb. Apa itu auxiliary verb ataupun ordinary verb? Istilah lainnya adalah auxiliary verb disebut dengan helping verb, ordinary disebut dengan sebutan main verb. Auxiliary terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya primary, yang contohnya adalah I do not join the program. Kata do di sini itu masuk ke ranahnya primary auxiliary. Apa itu primary? Primary itu adalah kata kerja bantu yang tidak memunculkan makna di situ, tetapi membantu membentuk tenses. Nah, kebetulan tenses yang dipakai adalah simple present. Do di situ tidak memunculkan makna apapun karena do di situ hanya membantu untuk membentuk tenses simple present dan juga bentuk kalimat negatif. Terus kemudian yang kedua ada emphasize auxiliary. Contohnya adalah I do need
you now. Kata do itu mirip dengan primary yang di atasnya, tetapi do yang kedua ini menunjukkan penekanan. Emphasize itu istilahnya adalah penekanan. Nah, makna do di sini bisa diartikan bersungguh-sungguh. I do need you now. Saya sungguh-sungguh membutuhkanmu. Atau saya sangat membutuhkanmu. Jadi do di situ memunculkan makna yaitu penekanan atau emphasize. Dan yang ketiga ada modal auxiliary. Contoh kalimatnya adalah I can help you now. Can itu disebut dengan sebutan modal auxiliary. Lah, apa itu modal auxiliary? Modal auxiliary itu adalah auxiliary yang membantu kalimat tersebut dan dia memunculkan makna atau memberikan tambahan makna. Berbeda dengan primary. Kalau primary itu tidak memberikan tambahan makna, emphasize memunculkan makna penekanan, kalau modal auxiliary menambahkan makna di situ. I can help you now. Saya bisa membantumu sekarang. Itu adalah modal auxiliary. Nah, yang kedua adalah ordinary secara kedudukan, yaitu ada transitif dan juga nanti ada intransitif. Transitif itu adalah ordinary verb yang dia itu membutuhkan objek setelahnya. Kalau nggak ada objeknya, secara makna tidak lengkap. Contohnya adalah I need you now. Saya membutuhkan kamu sekarang. Seandainya you-nya itu dihilangkan, need di situ jelas secara makna tidak akan lengkap. I need you now. Saya membutuhkanmu sekarang. Kalau you-nya hilang, I need now. Nah, need siapa? Atau need apa? Itu yang dibutuhkan. Makanya need disebut dengan sebutan transitive. Yang kedua ada intransitive verb. Contohnya adalah I go to the cinema. Saya pergi ke cinema. Go di situ adalah kata kerja yang tidak butuh objek atau objeknya tidak ada. I go, saya pergi tanpa adanya to the cinema cukup. I go, finish. Itu yang disebut dengan sebutan kata kerja intransitive verb. Nah, kalau ada muncul sebuah pertanyaan yaitu apakah auxiliary itu wajib ada dalam sebuah kalimat? Tidak, namanya saja helping verb. Beda dengan main verb. Kalau main verb harus ada dalam sebuah kalimat, maka disebut main secara kedudukan. Contoh kalimat, saya mempunyai kalimat 4 di sini, itu nanti ternyata auxiliary bisa saja dihilangkan. Contoh kalimat pertama, I will have been joining the program. Ordinary verb-nya itu adalah kata joining. Bagaimana dengan been, have, dan juga will? Itu disebut dengan sebutan auxiliary, membantu untuk membentuk tenses yang kita sebut dengan sebutan future perfect continuous. Nah, yang kedua adalah I will have. Been-nya bisa saja saya hilangkan, tetapi joined nggak mungkin dihilangkan. Nah, join itu adalah ordinary verb. Bagaimana dengan will sama have? Dia disebut dengan sebutan auxiliary verb. Dia hanya membentuk atau membentuk tenses yang berupa tenses future perfect. Kalimat yang ketiga adalah I will, have-nya bisa saja saya hilangkan langsung ke join. Tetapi join nggak mungkin hilang karena dia adalah ordinary verb. Dan kembali lagi, ini juga atau will-nya membantu untuk membentuk tenses future. Dan yang terakhir, bisa saja will-nya saya hilangkan, tetapi join tetap nggak bisa dihilangkan di situ karena kedudukannya join sebagai ordinary verb. Jadi kesimpulannya adalah ordinary verb dalam sebuah kalimat wajib ada, tetapi kalau auxiliary verb belum tentu muncul dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian verb selanjutnya yaitu dari fungsinya. Jadi verb itu bisa dilihat dari sisi fungsinya atau fungsi dalam sebuah kalimat. Sisi fungsi dalam sebuah kalimat nanti ada yang diistilahkan dengan sebutan finite verb, ada yang disebut dengan sebutan infinite verb. Maksudnya apa finite verb? Finite verb itu adalah secara bentuk verb, secara fungsi juga sebagai verb. Tapi kalau infinite verb, secara bentuknya dia adalah verb, tetapi secara fungsi bukan verb. Itu yang disebut dengan sebutan infinite. Dan finite verb itu bisa masuk ke bentuk present form, past form, atau participle form. Nah, tetapi kalau infinite verb itu bisa masuk ke bare infinitive, to infinitive, participle, maupun ke gerund.
secara bentuk. Contoh sebuah kalimat, she wants to travel to Europe next year. Ada bentuk kata kerja, dua bentuk kata kerja. Yang pertama adalah wants, yang satunya adalah to travel. Nah, bentuk yang pertama wants itu yang disebut dengan sebutan finite. Karena apa? Secara fungsi dalam sebuah kalimat ini, dia benar-benar membentuk sebuah verb atau fungsinya sebagai verb. Tetapi kalau to travel itu adalah infinite verb. Kenapa disebut infinite verb? Karena secara fungsi to travel itu bukanlah verb, tetapi sebagai objek dari kata kerja berupa wants. Itu yang disebut dengan sebutan infinite. Secara bentuk verb, tetapi secara fungsi bukan verb atau infinite. Istilah lainnya adalah non-finite. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan verb, mulai dari bentuknya, perubahannya, kedudukannya, sampai ke fungsinya dalam sebuah kalimat, yaitu verb. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di video selanjutnya ya, itu nanti akan kita bahas tentang noun. Terima kasih, itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.